Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bosku dengan saya Anton Rahwono dan Mr. Dablek ini. Ini saya membawa teman, soalnya mungkin bertanya-tanya kok ada Mr. Dablek ya, ada Mr. P ya toh? Ya. Karena Mr. P ada kesibukan, ada di kantor gitu, yang nggak bisa ditinggalkan ini ya. Itu bosku. Jangan lupa ya bosku, di channel kami Dolan Time. Nah, ojo mung mergo nuruti kesibukanmu, jadi dolanmu keteter. Wah, yang ra dolan tambah edan. Sekarang kita berada di mana ini Mr. Dablek? Di Candi Umbul. Candi Umbul bosku. Di dusun Candi Umbul. Desanya Kutoharjo. Kutoharjo. Kecamatan Grabak. Kabupaten Magelang. Wah, ini Kabupaten Magelang nih. Apa? Sangat jelas sekali ini penjelasan Mr. Dablek ini. Rinci ya. Oh ya, ini bosku, mungkin kok Mr. Dablek ini ya toh? Nah. Kok bisa dikatakan Mr. Dablek? Kenapa? Apakah itu nama panggungnya atau gimana? Apakah punya channel lain ini? Tanya sama Mr. Dablek ini bosku. Saya disebut Mr. Dablek kata teman-teman karena susah dibilangin, ngeyelan. Ngeyelan, oh gitu. Susah diatur katanya. Terus apakah ada punya channel? Channel YouTube namanya Misteri Story. Misteri Story. Teman-teman bisa like, subscribe, komen, share. Buka. Diskusinya tuh ya nanti ya. Ya, mungkin ada nanti. Ini channel Misteri Story. Kita lanjut. Lanjut toh, langsung terjun. Nah. Ya. Buka tutup. Ya, ini Mr. Dablek. Ini bukan Desa Kartosuro tapi Kartoharjo. Wah, ini semua. Nah, ini lokasinya. Iya. Bagus ya. Bagus sekali. Oh ya, mungkin Mr. Dablek bisa kasih sedikit enggak info tentang ini ya. Candi Umbul. Nah, konon ceritanya Candi Umbul ini dulu berada di lahan persawahan warga. Oh, dulu lahan. Nah, lahan persawahan warga. Nah, kemudian suatu saat itu ada warga sedang bikin kolam. Oh, menggali ya? Menggali, ditemukan bebatuan mirip situs candi. Oh gitu. Nah, setelah digali, ternyata bentuknya pemandian kayak gini ya. Kolam, bentuk kolam ya. Kolam di tengahnya ada sumber mata air hangat. Oh gitu. Oh ya, kalau bentuk persawahan benar, soalnya tak lihat di depan Candi Umbul keliling itu belakangnya itu persawahan. Jadi benar kayak ini dulu persawahan. Nah, ini dulu waktu situs ini tertutup tanah ya. Itu sebelah situs Candi Umbul ini kan Kali Elo. Oh ya, itu kali ya. Itu sering kalau banjir sering menutupi persawahan ini. Oh, itu kan persawahan dulu ceritanya. Karena ditemukan ini sekarang jadi cagar budaya. Cagar budaya. Harus kita lestarikan ini, tempatnya jos nih. Sekalian kita mandi air hangat juga gitu. Hangat ini. Hangat. Ini. Mengenal jarak kebudayaan tuh ya. Gak usah lama-lama lagi bosku. Kita masuk ke dalam, kita ulas, kita ulik di dalamnya aja gimana Mr. Dablek. Mantap. Lanjutkan. Lanjutkan, ayo bosku. Akhirnya sampai juga. Oh ini umpake.
Ini bosku. Umbul Candi Umbul. Nah, ini. Yang berada di Dusun Kartoharjo. Oh iya, ini bosku. Candi Umbul ini pada zaman Mataram kuno. Mataram kuno, sekitar abad 9 ya. Abad 9. Soalnya abad ke-8, 9, 10 itu adalah pesat-pesatnya, yaitu pembangunan candi. Di zaman kerajaan dulu Hindu-Buddha ya. Banyak pembangunan candi. Candi gitu. Ini tempatnya enak loh. Enak. Sejuk. Pemandangannya jos. Persawahan. Sangat referensi banget teman-teman mampir ke sini ya. Iya. Terus dulunya ini Mr. Dablek itu ditemukan 3 arca katanya. 3 arca. Ya. Arca apa aja? Durga, Agastya, sama Siwa Mahaguru. Oh, Siwa Mahaguru. Iya. Makanya terus tahu, oh ini berarti kerajaan Mataram kuno ya pada kerajaan Hindu. Gitu. Berarti perkiraan tuh dari penelitian. Iya. Itu tahu perkiraan pembangunan situs ini pada masa Mataram kuno itu ya, dengan Hindu Buddha. Iya. Soalnya kita kan bisa orang menggali tadi ya, Bapak tadi menggali tanah, ada ditemukan batu-batu indosit. Ya. Situs candi. Itu bisa diteliti juga batunya kan gitu. Itu pada berapa tahun berapa gitu, itu bisa diteliti. Itu ada informasi yang sangat penting. Nah, ini tentang ini. Kolam ini. Ya. Ada apa nih? Di dalamnya ada apa aja nih? Ada apa aja nih? Di dalamnya ada air. Ada air. Ikan tidak ada ya kayaknya? Ada. Ini air hangat ya? Air hangat. Tapi aneh enggak? Airnya hangat. Ada keunikan. Ada keunikan. Kok enggak ada bau-bau? Nah. Uniknya di sini. Ini air hangat. Tapi enggak berbau zat belerang. Oh gitu ya? Kalau zaman dahulu, konon ceritanya ini buat mandi putri-putri raja. Putri-putri raja. Nah ini di tengahnya ini kan ada sumber mata air itu ya. Nah di sampingnya itu ada namanya umpuk ya. Umpuk berarti mumbul. Umpuk. Apa itu namanya yang buat nganu itu? Semedi katanya. Oh. Umpuk. Umpuk kan gini. Ada umpaknya. Aku nalarku apakah mumpuk itu kan? Tapi kalau dilihat ini kayak ada rembesan-rembesan sekitarnya itu ya. Mungkin di tengahnya ada pusat. Terus kita lihat kan di samping-samping tanah-tanah itu kan ada pukutuk. Oh iya, itu berarti ada pori-porinya. Ada tuh air mumbul lah, muncrat. Berarti makanya dinamakan Candi Umbul. Gitu. Soalnya kan mumbul ini. Dari bawah ke atas. Ya, mumbul bahasa gitu. Jawanya. Saya juga bingung ini, Mr. Dablek. Air hangat, air panas, tidak ada zat belerangnya, gitu. Jauh dari gunung. Memang jauh dari gunung ya? Iya kan? Nah itu ada keunikan tersendiri bosku ini. Apakah ini kalau jauh dari gunung berarti ada zat belerangnya pasti. Zat belerang ya, dari vulkanik ya? Ya. Apa dari panas bumi? Ya, betul. Kita tidak tahu soalnya ini sekitar sini ini persawahan. Ada kemungkinan bisa dari panas bumi, cuma ini masih diteliti, pastinya belum tahu, masih dalam penelitian. Oh iya, bosku tadi Mr. Dablek sudah menceritakan tadi kalau sekilas mendengarkan ya, digunakan untuk permandian putri-putri raja. Konon katanya. Terus zaman Mataram kuno. Zaman Mataram kuno ya. Zaman dulu ya. Berarti tempat untuk mandi juga persinggahan. Apakah untuk mencucikan diri ya, atau sebelum kita ritual untuk sembahyang? Karena ada bukan candi, ada itunya, arca-arcanya juga, ada yoninya, gitu kan? Nah, bisa juga sebelum sembahyang mensucikan diri dulu di kolam ini. Di kolam ini ada kemungkinan. Mungkin jadi, kita habis dari sawah kotor mandi dulu baru sembahyang ya. Masuk akal juga loh. Masuk akal juga. Bisa. Terus juga untuk ada umpaknya tadi Mr. Dablek bilang ya toh. Di dalam ini. Di dalam situs air ini. Sampingnya ada umpak
Umpak datar ya, datar ya. Nah, konon ceritanya buat bertapa. Untuk bertapa para ksatria. Para ksatria. Oh gitu. Berarti untuk permandian Putri Raja juga untuk pertapaan para ksatria juga ya? Campur berarti. Campur. Gantian mungkin. Ya itu mungkin bisa komen ini bosku ini. Bosku komen aja. Komen aja ini. Katanya buat putri. Permandian putri. Pertapa para ksatria. Nah, mungkin bisa komen. Ya toh? Siangnya buat cewek, malamnya buat cowok. Kita nggak tahu. Ini pertanyaan ini yang bagus sekali. Teman-teman ada yang tahu ya. Lebih tahu ininya sejarahnya. Bisa komen. Enggak apa-apa. Kita komen banyak, kita tanggapi. Kita tambah ilmu, berbagi. Tambah ilmu, kita berbagi gitu. Mau mandi? Ya, siap saya mau berendam seperti para ksatria itu yang kita Mr. Dablek gitu, tadi. Ya. Nah, ini airnya air anget, ya. Nggak berbau. Mantap ini kayak. Ayo mandi. Ora jeru. Waduh. Kepleset. Kepleset aku. Oh ya, dah saya sampai kepleset ini bosku. Anget ya. Di Candi Umbul ini ada 2 kolam ya, Mr. Dablek. Kolam atas dan kolam bawah. Nah, kolam atas ini tuh berapa ini panjangnya kira-kira ini? Ini kira-kira sekitar 12 kali 8. 12 kali 8 ya. Kalau yang kecil itu sekitar 7 kali 12 ya? 7 kali 8. 7 kali 8. 7 kali 8. Oh iya, 7 terus kali 8. Kedalamannya sekitar 1 ini 2 meteran. 1,25 ya? Ini 2 meteran. Terus yang kecil itu 1,25 meter. 1 kali 2 meter. Jadi lebih kecil. Tapi ini sumbernya dari sini. Sumbernya dari sini. Sumbernya dari sini. Terus muber ya itu. Oh ada itu ya, ada itu ya. Ke bawah. Pusatnya dari sini. Dari sini terus mengaliri yang ke bawah, kolam bawah gitu ya. Ini konon ceritanya. Bisa untuk menyembuhkan penyakit kulit. Penyakit kulit. Gatal. Ada juga yang stroke. Darah tinggi bisa. Oh bisa ya. Konon katanya. Berarti terapi. Untuk terapi air panas. Anu penyakit kulit ya. Iya. Kudis, kudis. Ya, penyakit kulit. Enggak apa kalau kamu punya penyakit kulit masuk nanti kita mandi. Enak ini aja. Enggak bau belerang. Enggak bau belerang ya. Enak ini, enggak bau belerang. Air panas tidak bau belerang untuk kesehatan juga. Oh ya, ini Mr. Dablek. Air ini juga diambil loh buat ritual-ritual keagamaan. Oh, baru tahu saya. Iya. Karena apa? Ini kan sumber mata air yang dipercaya, yaitu air suci. Oh, air kan suci. Gitu. Berarti diambil untuk ritual juga ya? Ritual untuk agama Hindu. Oh, untuk agama Hindu. Gitu. Jadi, oh iya, jangan salah ya. Ini bukan air sembarangan atau apa ini. Jadi kalau mandi di sini, jangan kencing. Sing biasane kencing di kolam renang. Di sini tidak disarankan. Tidak disarankan karena ini untuk air suci. Air suci untuk pengobatan juga, gitu. Dulu disucikan ini, ya. Betul. Juga ini kan situs budaya ya, warisan leluhur kita ya, kita rawat bersama-sama. Ya, jangan dirusak, jangan dioret-oret. Apalagi ukir-ukirannya ya, jangan dipreteli. Ya, betul. Jangan kencing di airnya. Ya sih. Masuk. Ya udah nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung nyemplung aja nanti. Nah, kita nyelam-nyelam. Kita lihat sumbernya. Iya, masuk. Ayo. Masuk. Tapi ganti bekat celana dulu basah aku.
Cus. Nah ini bosku, sebelum masuk ke kolamnya sudah berpikir. Ini ada makarannya. Nah, dua ya, kanan kiri. Ya, ibaratnya penjaga. Penjaga. Terus di urutan kolam itu juga ada itu. Belum masuk ke kolamnya. Kita masuk. Bulan. Itu loh. Hangat ya. Tenang loh, masih orang di depan. Iya. Karena di situ. Foto. Kilo ya? Ayo Mr. Dablek, kita pulang. Ayo. Sudah puas. Sudah puas. Oh iya, ini kesan-kesanmu Pi. Tadi kok nyelam di bawah kan pakai kacamata renang loh. Tadi aku pakai kacamata renang. Terus hasilnya memuaskan, bisa lihat-lihat di bawah. Banyak gelembung. Airnya anget nggak? Airnya anget. Bisa buat menyembuhkan penyakit kulit katanya. Rematik juga Ya, gitu ya. Terus Terus tadi bebatuan tadi di bawah. di bawah banyak kerikil itu ya. Oh. Sama di bawah itu banyak kayak lubang kayak setengah lingkaran bal tenis gitu. Oh gitu. Lubang-lubang itu. Lubang ya enggak lubang banget tapi kayak Setengah-setengah dekoan-dekoan. Oh gitu. Tadi kan nyelam jadinya kelihatan pakai kacamata. Oh iya, aku kan nggak pakai kacamata. Iya. Yo Basku, nggak usah berlama-lama lagi. Kita sudahi dulu ya video ini. Yang penting kita sudah puas. Candi Umbul. Candi Umbul. Buat Satu. teman-teman toh yang belum pernah ke sini, Oh. saya sarankan ke sini. Kita wisata di tempat lokal, Oh. belajar sejarah Sambil jalan-jalan. jalan-jalan. Juga ada apa namanya, terapi kesehatannya juga. Kesehatan. Nah itu yang penting. Terus ini dibuka jam 6 sore, jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore Bosku. Ya, mau ke sini. Nah, murah sekali harga tiketnya, cuma berapa? per orang 5.500. Tiket masuk. Ya, tiket masuk. Parkir Kita kan pakai mobil. gerobak ya, roda 4 ya. Itu parkir 5.000 aja. Motor paling 2.000 ya. 2.000. Standar lah. Standar. Bayarnya sama sekalian di loketnya. Iya. Gitu. Iya, buat teman-teman harus melestarikan warisan budaya. Betul, Ya, betul. Jangan sampai hilang. jangan pergi ke luar negeri dulu. Kita Di lokal dulu. Lokal dulu. Ini Sambil untuk belajar apa sejarah. namanya? Iya. Untuk kehidupan masyarakat sekitar sini juga ya. Ya, untuk Perekonomian. sekitar, ya, kita main ke sini, jajan warung-warung di depan kan ekonomi rakyat sini juga berkembang ya. Betul, warga itu sini tujuan yang saling sangat memajukan, bagus. Ya. Untuk negeri kita sendiri. Semangat. Jos. Ya udah Bosku, nggak salah lama-lama lagi, kita lanjutkan di video berikutnya ya Bosku ya. Aja mau nuruti kesibukanmu, jadi dolanmu keteter. Ya ra dolan tambah Edan. semangat Bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.